Jadi, ada satu orang misterius di Korea Selatan yang selama 33 tahun terakhir menghabisi 10 orang wanita dengan cara yang sadis. Dan pas akhirnya ketahuan siapa pelakunya, kasusnya memang dianggap selesai, tapi misterinya itu tidak pernah terpecahkan. Begini ceritanya. Pada tahun 1986, walaupun negara Korea Selatan lagi berkembang pesat, ada satu wilayah kecil bernama Hwaseong yang mana warganya hidup dalam ketakutan. Semua bermula ketika ada seorang nenek berusia 71 tahun bernama Lee Wan-in yang ditemukan tewas di padang rumput. Waktu itu beliau ditemukan dengan kondisi mengenaskan di mana dia penuh luka, bekas cekikan, dan tubuh bagian bawahnya dibiarkan telanjang. Polisi yang datang waktu itu langsung sadar karena ini bukan kasus penghabisan biasa nih. Kayak siapa pula yang menghabisi nenek-nenek dan ngebuat pinggang sampai ke bawah itu bugil. Nah, saking seriusnya, polisi memanggil lebih dari 2 juta orang penyidik dan sukarelawan dari seluruh Korea Selatan. Dan setelah 40.000 orang diinterogasi, barulah muncul profil atau perkiraan dari penampakan pelaku. Diduga ya, pelaku adalah seorang pria berumur 25 sampai 27 tahun, tinggi sekitaran 165 cm, tubuh langsing, dan memiliki potongan rambut seperti militer. Tapi itu semua hanya teori karena sebulan kemudian muncul lagi nih korban kedua. Jadi korbannya ini diketahui adalah seorang wanita berusia 25 tahun bernama Park Hyun Suk, ditemukan di ladang pertanian dengan luka tusukan di perut. Pas diolah TKP, polisi menemukan tuh sehelai rambut yang diduga kuat adalah rambut pelaku dan juga setetes darah bergolongan B. Sayangnya pada masa itu ya, Korea Selatan belum memiliki olah TKP seperti pemeriksaan DNA. Jadinya pelakunya masih belum ketahuan. Dan karena hal itu juga, aksi penghabisan misterius ini terus berlanjut sampai-sampai korbannya mencapai 5 orang. Dari situ diketahui kalau rata-rata jarak antar TKP itu cuma sekitaran 3 km yang besar kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Lalu pada tahun 1987 korbannya menjadi semakin bertambah. Diketahui seorang wanita berusia 19 tahun bernama Hong Jin Young ditemukan di sawah dengan kondisi tangan diikat, mulut disumpal kaos kaki, dicekik, dan juga ada bekas pelecehan. Sayangnya lagi-lagi dikarenakan teknologi olah TKP-nya belum mumpunin, polisi masih belum juga tuh menangkap pelakunya. Dikarenakan hal tersebut, sampai pada tahun 1991, sekitaran 5 tahun sejak kasus penghabisan pertama, korban total dari penghabis misterius ini telah mencapai 10 orang. Warga pun di masa itu langsung melakukan demo meminta polisi untuk segera mengusut kasus penghabisan misterius ini. Polisi pun akhirnya menangkap tuh 4 orang yang diduga sebagai pelaku. Tapi setelah dilakukan investigasi lebih mendalam, 4 orang ini dilepas. Tragisnya adalah beberapa orang yang ditangkap namanya udah tercoreng duluan, dibully habis-habisan sama warga, dia menjadi trauma berat sampai-sampai dia unsubscribe dari kehidupan. Dan sama halnya seperti di sini, dikarenakan kasusnya udah termakan waktu, warga jadinya lupa dan ujung-ujungnya kasus penghabisan Hwaseong menjadi terabaikan dan tidak terpecahkan. Sampai pada tahun 2019, sekitaran 33 tahun kemudian, muncul kejutan besar dari kepolisian Hwaseong. Waktu itu, dikarenakan teknologi olah TKP sudah cukup mumpunin, mereka melakukan uji coba tes DNA. Hasilnya adalah mereka menemukan kecocokan DNA tuh dari 3 kasus penghabisan yang terjadi di Hwaseong. Kecocokan ini mengarah nih ya ke satu orang pria berumur 56 tahun bernama Lee Chun-jae. Walaupun begitu, pada saat polisi mau menangkap Lee Chun-jae, dia ternyata baru aja mendekam di penjara gara-gara kasus melecehkan dan menghabisi saudara iparnya sendiri. Ya udah deh, polisi datengin tuh Lee Chun-jae di penjara. Pas itu polisi nanya, "Bro, DNA lo cocok nih sama kasusnya Hwaseong. Lu ya pelakunya?" Bro nggak langsung menjawab tuh. Dia hanya diem 1000 bahasa sampai-sampai polisi mesti tekan terus. Dan pada akhirnya Lee Chun-jae mengaku kalau dia ternyata telah menghabisi 14 orang dan menyerang 34 wanita lainnya. Walaupun begitu, meskipun DNA-nya cocok, Lee Chun-jae tidak bisa dituntut karena statute of limitation. Buat yang belum tahu ya, statute of limitation itu bagaikan tanggal kadaluarsa untuk sebuah kasus. Penjelasan singkatnya adalah kalau kasus-kasusnya itu udah terjadi di masa lampau dan baru diselesaikan baru-baru ini,
pelaku tidak bisa dituntut. Jadi kayak makanan gitulah. Kalau lo udah kelamaan belinya dan baru dimakan sekarang, lo nggak bisa memakannya karena udah basi. Yang artinya walaupun Lee Chon-jae terbukti sebagai pelaku, dia nggak bisa dihukum karena kasus Hwaseong udah kadaluarsa di tahun 2015. Tapi dikarenakan tekanan publik yang gede banget, pengadilan membuka lagi tuh kasusnya. Waktu itu Lee Chon-jae dijatuhi hukuman baru setelah 4 bukti forensik lainnya cocok sama DNA-nya. Totalnya ada 7 kasus penghabisan yang Lee Chon-jae terbukti dia lakukan. Walaupun begitu, dari 10 kasus penghabisan nih ya, 7-nya itu sudah terpecahkan, yang artinya 3-nya lagi masih misterius. Ya udah deh, polisi gali lagi nih petunjuk kasus penghabisan di Hwaseong dan ketahuan nih satu orang pria yang dianggap sebagai pelakunya. Pria tersebut diketahui bernama Yeon Sung Yeo dan pas polisi mau tangkap, ternyata dia sudah dipenjara dengan hukuman kurungan seumur hidup sejak tahun 1989. Polisi coba periksa lagi tuh dan Yeon Sung Yeo akhirnya buka suara nih. Alasan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara adalah dia dipaksa mengaku sama penyidik lewat penyiksaan yang brutal. Bayangin aja bro, disiksa, dipaksa ngaku, lalu dipenjara selama 31 tahun untuk kejahatan yang gak pernah dia lakukan. Pada akhirnya, pada bulan Desember tahun 2019, 8 penyidik yang memfitnah dan juga menyiksa Yeon Sung Yeo ditangkap. Lalu sekitaran bulan Desember tahun 2020, Yeon Sung Yeo resmi dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Walaupun begitu, 3 dari 10 kasus penghabisan di Hwaseong sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terungkap.